Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman. Ini adalah kumpulan video resep-resep harian selama 7 hari, bisa untuk 1 minggu, dan ini adalah kumpulan video minggu keempat. Langsung aja yuk ke menu hari pertama, yaitu hari Senin minggu keempat. 250 gram wortel, 500 gram timun, kita akan potong-potong ya, bentuk acar atau lidi. Kemudian ini bumbu halusnya, kita tumis terlebih dahulu 1 ruas jari jahe, 2 ruas jari kunyit, 1 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, dan 7 butir kemiri. Kita sangrai atau goreng tipis-tipis sampai matang, lalu kita haluskan ya. Lanjut, tumis 3 siung bawang merah iris sampai warnanya kuning kecoklatan. Setelah warnanya kuning kecoklatan dan wangi, baru kita masukkan bumbu halusnya tadi ya, kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, dan kunyit. Tumis sampai wangi. Tambahkan sedikit air saja setelah tadi wangi dan berminyak ya. Baru kita masukkan penyedap, 1 sendok teh kaldu bubuk, kita aduk-aduk. Tambahkan 1 buah lemon, diperas separuh dulu ya. Lalu tambahkan 1 sendok teh gula dan 1/4 sendok teh garam. Tes rasa, kurang nendang, kita beri tambahan perasan jeruk lemonnya tadi ya. Jadi total itu 1 buah atau kira-kira itu 3 sendok makan air lemon. Baru kita masukkan wortel yang sudah dipotong-potong, kita tumis sampai wortelnya layu terlebih dahulu. Nah ini ya sudah mulai asat ya, wortelnya sudah layu. Ini Mbok tambahkan rawit ya. Baru kita masukkan timun yang sudah dipotong-potong. Ini Mbok mau membuat acar bumbu kuningnya itu yang kering ya. Kalau teman-teman mau agak basah, bisa ditambahkan sedikit air, sekitar 100 ml air ya, boleh. Tapi ini Mbok mau begini, nanti lama-lama timunnya akan berair ya kalau sudah diangkat. Nah ini timunnya diaduk-aduk sebentar aja, 1-2 menit. Udah gini aja langsung matikan kompornya, dan acar timun bumbu kuningnya atau acar kuning timunnya siap disajikan. Kita lanjut ke menu kedua. 500 gram kerang darah sudah dicuci bersih dan dibuang bagian kotorannya. Ini kita akan goreng dulu dengan sedikit minyak agar nanti hasilnya kenyal-kenyil, lebih enak dan juga tidak amis ya. Kita goreng bolak-balik ya, nanti dia lama-lama akan mengeluarkan air ya. Kita goreng sampai airnya habis. Sambil kita siapkan bumbunya, 20 buah cabai, 3 buah tomat, dan 3 siung bawang putih kita haluskan ya. Nah ini kerangnya sudah kering, airnya sudah habis, kita akan angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Nah ini kita sisihkan dulu, kita tumis dulu 3 siung bawang merah yang sudah kita iris-iris. Bawang merahnya sudah berubah warna.
Baru kita masukkan cabai, tomat, dan bawang putih yang sudah kita haluskan. Kita biarkan mendidih, tunggu sampai airnya habis. Tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk. Aduk dan biarkan mendidih. Jangan lupa dites rasa ya. Rasanya sudah oke dan ini airnya udah habis, sudah mulai berminyak, baru kita masukkan kerang yang sudah kita goreng. Kita tambahkan dengan irisan 5 buah cabai hijau biar lebih segar. Baru kita aduk-aduk dan masak kembali sampai sedikit berminyak ya, atau kering, akan lebih enak. Nah, ini sudah makin kering. Kita matikan kompornya. Siap kita sajikan. Orek kerang darah. Kita lanjut ke menu terakhir. 1 buah jagung kita campur dengan 3 batang daun bawang dan seledri yang sudah dipotong-potong, 5 siung bawang merah. Lalu masukkan 7 sendok makan tepung terigu. Ini saya pakai terigu biasa ya. Ini sendok makannya penuh ya tepung terigunya. Tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Kalau ada bisa ditambahkan 2 sendok makan ketumbar ya, ini enggak ada. Lalu campur dengan 250 ml air atau 1 cangkir kopi air. Kita aduk. Nah, ini karena hanya tepung terigu, kita beri airnya sedikit saja seperti ini supaya hasilnya itu tidak lembek. Kita aduk aja rata seperti ini, diulen ya. Sambil kita panaskan minyak. Jangan lupa dites rasa, udah oke, baru siap digoreng. Goreng sambil diurai tipis-tipis supaya nanti hasilnya kriuk. Jangan terlalu tebal ya, karena ini dengan sedikit air dia nanti keras kalau terlalu tebal. Kita akan goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan atau sesuai selera. Nah, ini cukup dibalik seperti ini. 1 kali balik. Nah, kita balik sekali lagi. Kita lihat ya sudah garing, warnanya cantik banget. Kita angkat. Nah, ini menghasilkan 10 buah ya, 10 keping bakwan jagung. Set menu hari ini sudah lengkap, disajikan dengan nasi putih, enak banget. Ikan pesmol mbok padu padan dengan tumis tauge tahu. Pertama, goreng 500 gram ikan kembung yang sudah dicuci bersih, dibaluri dengan jeruk nipis atau lemon. Digoreng bolak-balik sampai kering ya, sampai garing, sampai matang. Jangan setengah matang ya, karena nanti kita akan siram dengan kuah biar kuat menahannya, biar nggak lembek maksudnya ya.
Setelah kita bolak-balik dan ikannya mateng, langsung aja diangkat dan disisihkan terlebih dahulu. Kita gongseng atau kita sangrai dahulu ya. 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 ruas jari jahe, 2 ruas jari kunyit, dan 7 butir kemiri. Ini nanti agar aroma masakannya tidak langu dan tidak enek ya. Kita gongseng sampai warna kemirinya berubah kecoklatan. Setelah digongseng dan berubah kecoklatan, nanti akan kita haluskan sampai halus banget. Lanjut, tumis 3 siung bawang merah iris ke dalam sedikit minyak. Tumis sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Ini penting banget ya, ini untuk membuat masakannya tuh gurih nagih ya. Setelah bawangnya kuning kecoklatan, baru deh kita masukkan bumbu halusnya. Kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, dan kunyit. Ditumis lagi sampai berminyak. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1/8 sendok teh micin, dan setengah sendok teh gula. Lanjut kita tumis sampai berminyak ya. Ini penting banget biar rasanya tuh enak, nggak enek. Setelah itu tambahkan 200 ml air, 3 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 1 batang serai, masuk semua, dan 2 ibu jari lengkuas. Masak sampai aromanya wangi. Tambahkan cabai utuh ya, dan ini mbok tambahkan tomat dan daun bawang. 1 batang daun bawang, 1 buah tomat sudah masuk. Langsung aja kalau udah begitu tinggal dimasukkan deh tuh ikan yang sudah kita goreng. Kita serapkan bumbunya sebentar, kurang lebih 1 menit masuk bolak-balik gitu aja ya, agar ikannya tuh tetap utuh dan tidak hancur dan tetap kenyal. Nah udah gini aja, tes rasa terlebih dahulu. Terakhir lupa ya, tambahkan 1 buah jeruk lemon. Ini harusnya sebelum ikannya masuk ya, tapi gini juga nggak apa-apa sih. Ini jeruknya tuh wajib, ini untuk membuat rasanya tuh khas ya, enak. Sebelum diangkat masih ada yang kelupaan lagi ya, taburi dengan lada bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Nah udah, ini udah selesai ya masaknya. Matikan kompornya selagi masih sedikit nyemek-nyemek gini kuahnya. Kita pindahkan ke wadah penyajian. Ikan besmolnya siap disajikan. Kita sisihkan dulu ya. Kita akan masak menu yang kedua, pendampingnya ya. Tumis 3 siung bawang putih, 6 buah cabai merah dan cabai hijau ya, masing-masing 3 buah. Kemudian 3 siung bawang merah. Kita tumis dulu bawang dan cabai merahnya, baru kita masukkan cabai hijaunya. Ditumis sebentar. Baru kita masukkan 250 gram tauge yang sudah kita cuci bersih dan 250 gram tahu putih yang sudah kita goreng. 1 sendok teh kaldu bubuk sebagai penyedap kita masukkan, lalu kita tumis atau kita campur rata. Ini boleh banget ditambahkan dengan sedikit air ya, 50 sampai 100 ml air. Tapi ini mbok nggak tambahin air karena mau dipakai untuk isian nasi box ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh lada bubuk,
Terakhir 1 batang daun bawang kita masukkan. Ketika sudah mau diangkat, daun bawangnya baru kita masukkan di akhir. Daun bawang sudah masuk. Aduk sebentar. Tes rasa. Udah mantap, baru deh kita angkat. Nah, ini adalah tumis pendamping ikan kembung pesmol tadi ya. Ini enak banget. Masaknya simple, rasanya nendang. Sayur labu dan tahu, daun labu maksudnya ya, dan ikan goreng. Pertama langsung aja digoreng ikannya. Ini lupa namanya ikan apa ya. Ini tadi 500 gram ikan. Sudah dicuci bersih, dibaluri dengan sedikit garam dan air perasan jeruk lemon. Ini mbok masukkan sekaligus aja di wajan ya. Diratakan biar tidak saling menumpuk. Kita goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan atau matang merata, atau sampai kering, atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini kita balik dulu ya. Nah, ini ikannya udah mateng, kita angkat. Kita angkat bagian yang paling mateng dahulu. Langsung kita letakkan di piring saji. Nah, udah siap. Lanjut ya, kita ke menu kedua. 15 buah cabai, 3 siung bawang putih, dan 5 siung bawang merah diiris-iris saja. Pertama, bawang merah dan bawang putihnya kita masukkan ke dalam wajan plus cabai rawit merahnya. Ditumis sampai wangi, sampai layu, baru kita masukkan cabai hijaunya. Tumis lagi sampai bawang putih bawang merahnya wangi, tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan 1 sendok makan ketumbar bubuk, ditumis sampai wangi lagi. Baru masukkan 500 ml air. Biarkan mendidih sambil dimasukkan 65 ml santan instan, 3 lembar daun salam, 3 ibu jari lengkuas. Biarkan mendidih sambil diaduk-aduk. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, dan sedikit gula. Gulanya tidak wajib ya. Udah deh, setelah mendidih, kita tes rasa. Baru kita masukkan 2 ikat daun labu yang sudah dipetikin bagian daun mudanya dan dicuci bersih. Ini daun labu siam ya teman-teman. Nah, kita biarkan mendidih agar daunnya empuk. Tambahkan 200 gram tahu putih yang sudah gurih dan lembut. Biarkan mendidih lagi. Jangan lupa dites dulu daun labu siamnya atau daun labunya apakah sudah empuk. Ini kita cari ya batangnya dulu yang nah, ini yang kelihatannya paling keras, udah empuk, berarti udah mateng. Udah deh, sayur daun labunya siap diangkat. Nah, ini sudah ada pedas-pedasnya, jadi hari ini tidak membuat sambal.
Rasanya enak ya, disandingkan dengan ikan goreng garing. Polosan gitu aja enak. Nah, ini baksonya sehat banget karena mbok campur dengan sayuran ya. Ada wortel, jamur, kemudian dibikin bakso yang pedes dan dibikin juga bakso bakar. Wes. Ini anak-anak suka banget kalau bakso bakarnya ya. Kalau yang pedes-pedes emaknya lah sama bapaknya. Langsung aja, mari kisah. Pertama, 500 gram ayam tanpa tulang sudah agak beku ini ya. Setelah dipotong-potong masukkan ke dalam chopper. Tambahkan udang 200 gram, 2 butir putih telurnya saja masukkan. Lanjut masukkan 2 sendok makan bawang goreng, 5 siung bawang putih goreng, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin. Jika suka haluskan selama kurang lebih 3 menit. Setelah itu kita masukkan wortel dan jamur, daun bawang serta batu es ya. Batu esnya 100 gram, lalu dihaluskan lagi selama 3 menit lagi. Setelah 3 menit tambahkan sagu, 100 gram sagu, 2 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh kaldu bubuk ya, tadi kurang nendang. Baru dihaluskan lagi selama 3 menit lagi. Nah, ini boleh banget kalau sebelum 3 menit kita buka, kita campur lagi sagunya agar tercampur merata, tutup lagi, dihaluskan lagi sampai benar-benar halus ya. Setelah itu pindahkan ke dalam wadah, lalu dipukul-pukul seperti ini agar nanti hasilnya lebih kenyal. Nah, setelah dipukul-pukul, makin lama dia akan makin mengenyal. Baru deh kita siapkan air yang sudah kita panaskan ya, mendidih, lalu matikan kompornya, lalu kita bentuk seperti ini. Masukkan sendoknya ke dalam air hangat ya, lalu nah seperti ini ya, dicentong apa nih diciduk dari tangan. Lakukan sampai selesai. Setelah itu baru kita nyalakan apinya lagi, kita didihkan ya, sampai dia akan mengambang sendiri seperti ini. Nah, ini sudah mateng, kita angkat, kita tes dulu ya. Nih, masih panas-panas. Tuh, kenyal ya hasilnya, mantap banget. Wow, ini rasanya gurih, enak, mantul. Nah, ini bakso jamur wortelnya setelah kita angkat, tiriskan, bisa disimpan di dalam freezer ya untuk keperluan jangka panjang. Suhunya diturunkan dulu, setelah dia sama dengan suhu ruang baru di packing di wadah tertutup. Hari ini Mbok membuat 2 varian ya. Satu membuat bakso kuah pedas dan bakso panggang atau bakso bakso bakar. Pertama kita membuat bakso kuah pedas ya, 2 sendok makan minyak wijen, lalu masukkan 3 siung bawang putih, tumis sampai wangi. Setelah bawang putihnya wangi dan warnanya berubah kecoklatan, kita masukkan kulit udang yang tadi udangnya kita jadikan campuran bakso ya, kulitnya kita jadikan kaldu ya. Ini kita tumis sampai warna kulit udangnya berubah orange seperti ini dan aromanya tuh wangi ya. Nah, lalu masukkan 500 ml air atau setengah liter air. Setelah mendidih seperti ini, pindahkan, saring airnya ke wadah lain. Nah, air kaldunya siap. Kita tambahkan dengan 2 batang daun bawang, setengah buah bawang bombay iris sudah masuk, lalu cabai rawit merah sudah masuk, biarkan mendidih. Tambahkan baksonya, kemudian tambahkan
1 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan 1/8 sendok teh micin jika suka, kalau nggak di skip aja. Setengah sendok teh lada bubuk masuk, biarkan mendidih, dan supaya sensasinya lebih rame ya, rasanya lebih kuat, tambahkan 2 sendok makan saus barbecue, 2 sendok makan saus tomat, dan 2 sendok makan saus sambal. Wah, ini udah aromanya aja udah sedap banget. Masukkan sayuran kesukaan, kebetulan ada daun pokcoy, kita masukkan ya setelah dicuci bersih. Lalu ada udang sedikit kita masukkan juga. Tes rasa, ini udah oke banget, tinggal biar lebih mantul tambahkan 2 sendok makan air lemon atau setengah buah lemon kita peras ya. Ini akan membuat rasanya makin mantul. Udah deh, tinggal diaduk-aduk. Bakso kuah pedasnya siap disajikan. Ini rasanya pedas, gurih, asem, wah enak banget. Nah, ini kita sajikan ya di mangkok, disantap seperti ini tanpa nasi, itu udah mantap. Lanjut, kita akan membuat bakso bakar atau bakso panggang. Nah, baksonya kita masukkan ke dalam lidi sate. Lalu kita siapkan olesannya, 3 sendok makan saus barbecue dan 2 sendok makan kecap manis. Tambahkan perasan jeruk lemon biar lebih mantap. Sedikit saja ya, lalu diaduk. Setelah itu kita panggang baksonya dengan olesan margarin atau minyak boleh ya, atau langsung dipanggang di atas pan juga oke. Kita panggang bolak-balik karena ini baksonya masih panas ya, kita cukup bolak-balik aja, nggak usah terlalu warnanya berubah banget. Lalu kita beri olesan campuran saus barbecue dan kecap manis serta perasan sedikit jeruk lemon. Kita oles bolak-balik. Ini tidak perlu terlalu lama karena kalau terlalu lama setelah dioles itu ya harus buru-buru diangkat ya. Itu cukup panas saja karena nanti jadi dia karamel dan gosong. Nah, ini seperti ini. Dan bakso panggangnya atau bakso bakarnya siap disajikan ya. Ini lihat nih penampakannya, enak banget. Set menu hari ini ya, ini kangkungnya dibikin berkuah, kemudian ada mujair goreng, dan nggak boleh ketinggalan tuh sambal. Hari ini pakai sambal terasi, sambal mentah, mantap. Langsung 1 kg ikan mujair, beri 1 sendok teh garam dan 1 buah jeruk lemon yang agak besar ya. Udah bumbunya 2 ini aja tuh udah enak banget. Dibaluri semua rata ya. Setelah itu direndam atau didiamkan selama kurang lebih 30 menit agar rasanya tuh gurih manis sampai ke dalam. Kita tutup, kita diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit langsung aja digoreng. Masukkan ke dalam wajan dengan minyak yang sudah panas. Goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan atau sampai garing atau disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini udah nih ya. Kita angkat, kita tiriskan dulu, lanjut kita goreng yang 2 lagi. Nah, hari ini di pasar mbok beli ikan mujair ini 1 kilonya 35.000. Kalau di tempat teman-teman berapa ya ikan seperti ini per kilo? Mbok tinggal di Jabodetabek. Udah ya, ikannya udah mateng, angkat, kita
letakkan ke piring penyajian. Kita lanjut ke menu kedua. Tumis 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah iris, tumis sampai wangi. Nah, setelah warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi, seperti ini, baru kita masukkan 1 sendok makan ketumbar bubuk biar rasanya jadul ya. Diosreng-osreng-osreng. Tambahkan 500 ml air, nih buat pakai air panas ya. Biarkan mendidih. Masukkan 3 lembar daun salam, 3 lembar lengkuas, 3 lembar, 3 ibu jari lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian tambahkan 1 sendok teh lada bubuk dan 3 sendok makan santan kental. Biarkan mendidih, tambahkan kaldu bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh garam serta 1 sendok teh gula. Jangan lupa kita tes rasa, udah oke, mantep, baru kita masukkan 1 ikat kangkung yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Wah, ini tempat masaknya kekecilan ya, nggak apa-apa, nanti dia lama-lama akan menyusut. Pelan-pelan dibalik. Nah, makin lama makin menyusut dan kita tunggu sampai mendidih. Ini belum mendidih maksimal ya, walaupun kangkungnya tuh sudah mengkerut. Tes rasa sekali lagi. Udah oke banget. Ini buat tambahkan lada bubuk lagi ya, biar lebih kuat. Jadi total 1 sendok teh saja ya. Tadi setengah sendok teh, ini setengah sendok teh. Nah, udah deh, sayur kangkung kuah santannya sudah matang. Mari kita sajikan. Taburi dengan bawang goreng biar lebih mantap. Jangan lupa kita akan membuat sambelnya. 21 buah cabai rawit campur rawit merah dan cabai hijau, kemudian 5 siung bawang merah, 1 sendok teh terasi bakar, 1 sendok teh gula, gulanya pakai gula merah biar lebih mantap, dan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh garam ini ya, plus sedikit micin kalau suka, kalau enggak usah, nggak apa-apa. Kita ulek sampai halus. Nah, kalau mau sambalnya lebih tahan lama, ini bisa disiram dengan minyak panas ya. Tapi kalau mau dikonsumsi dadakan seperti Mbok ini, udah gini aja langsung disajikan, disantap bersama ikan goreng dan sayur kangkungnya tadi. Ih, beneran tuh enak katanya ya. Didihkan air, tambahkan garam. Lalu masukkan 1 kepala ikan kakap. Ini fungsi memasukkan ke dalam air yang ada garamnya sih, ini untuk membersihkan aja ya. Biar yakin bahwa ikannya tuh lebih bersih. Nah, supaya sisa-sisa kotorannya hilang ya. Ini hanya disiram-siram aja seperti ini.
Ini setelah disiram-siram dengan air mendidih dan campuran garam, nanti akan bawa bilas ya, bilas di air mengalir sambil tetap dicuci bersih lagi biar makin mantap ya. Nah, ini udah cukup disiram-siramnya, mari kita bersihkan. Lanjut kita sangrai kemiri, bawang putih, bawang merah, udang rebon, dan lada. Kemirinya 5 butir, 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 sendok teh lada, dan 1 sendok makan udang rebon, dan 1 ruas jari jahe ini ya. Kita sangrai sampai patokannya kemirinya berubah warna. Lalu kita angkat dan kita haluskan. Setelah dihaluskan, masukkan kembali ke dalam wajan. Lalu kita masak lagi sampai airnya habis karena kita menghaluskannya menggunakan air ya. Nah, warnanya sudah coklat seperti ini, aromanya makin wangi. Tambahkan sedikit minyak. Nah, ini Mbok tambahkan 2 sendok makan minyak, tapi Mbok pakai minyak wijen ini ya. Teman-teman boleh pakai minyak yang ada di rumah biar lebih wangi lagi ya. Kita tumis sampai airnya benar-benar habis dan aromanya makin wangi dan berminyak. Setelah itu tambahkan 1,5 liter air atau 1500 ml air, biarkan mendidih. Nah, ini kita angkat bumbu-bumbu yang masih menempel ya, supaya larut ke dalam airnya. Tambahkan 2 batang daun bawang, tambahkan 3 siung bawang merah iris, 1 batang serai geprek, 3 lembar daun salam, dan biarkan kembali mendidih agar aroma semua bumbunya keluar. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk, biarkan mendidih lagi. Jangan lupa ya dites rasa. Setelah mendidih aromanya makin mantap, masukkan deh kepala ikan kakapnya. Ini kita tambahkan dengan cabai rawit yang kita iris biar pedas. Kemudian 1 buah jeruk lemon diperas biar pedasnya ketemu dengan lemon. Mantap. Kurang lebih 3 sendok makan air lemon ya, 1 buah menghasilkan. Lalu bolak-balik, jangan lupa rebus, dibolak dibalik ya, sampai matang kedua sisinya tuh kira-kira membutuhkan waktu kira-kira 30 menit bolak-balik. Masaknya di api sedang saja. Kalau kuahnya makin lama makin berkurang, boleh banget ditambahkan sedikit ya, ditambahkan lagi sampai kuahnya sesuai dengan selera. Nah, ini sudah makin mantap, makin mateng. Sebelum diangkat, jangan lupa biar lebih segar, masukkan 3 buah potongan tomat segar. Udah deh, tinggal dimasak lagi kurang lebih 1, 2, 3 menit. Siap kita angkat. Nah, ini Mbok taburi dengan bawang goreng ya, bawang merah goreng. Sajikan. Wow, mantap banget. Ini bisa untuk 3 orang nih ya. Taburi dengan irisan daun bawang bagian hijaunya. Udah gini aja pakai nasi kalau di tempat Mbok ya. Dan emping goreng. Mantul. Kali ini Mbok membuat soto ya. Ini soto yang paling gampang ya. Karena bumbunya bumbu iris, hasilnya tuh enak. Ini sotonya juga langsung aja ayam dipotong-potong, dicemplung. Langsung aja yuk Markisak, mari kita masak. Soto bening bumbu iris ala Mbok Midut. Pertama kita buat sambalnya dulu ya. Ini 17 cabai rawit merah direbus dengan 200 ml air. Biarkan airnya berkurang separuhnya. Ini ada 1 siung bawang putih, 1 siung bawang merah ya. Kemudian nanti akan kita tambahkan 1/4 sendok teh garam lalu dihaluskan. Udah gitu aja. Ini masuk garamnya, matikan kompornya.
Nah, ini udah halusnya seperti ini. Ini agak kebanyakan sedikit airnya, nggak apa-apa ya. Sekarang kita tumis dulu 7 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah iris. Ini ditumis sampai bawangnya wangi, warnanya berubah kecoklatan. Setelah keluarga bawangnya benar-benar mateng, baru kita masukkan setengah ekor ayam yang sudah dipotong-potong kecil atau sesuai selera. Nah, ini ayamnya sudah dicuci dengan garam ya, diremas garam lalu dibilas, dicuci sampai bersih. Ini penting banget supaya ayamnya aromanya tuh tidak amis. Nah, sekarang tugasnya menggongseng ayam ini sampai keluar kaldunya dan warnanya berubah coklat. Nah, kita osreng-osreng aja terus ya, jangan ditambahkan apapun dulu. Kapeng Limo kan ahli kebudayaan. Iya, tapi efeknya tuh ekonominya kurang bagus. Tapi keluarganya tapi nggak lama kemudian sama lagi disuruh sunat lagi, nggak mau lagi. Pada saat itu orang-orang atau berteman dengan orang-orang yang memang dulunya pun satu link ya, satu ini apa, sama-sama tinggi, sama-sama ini udah ini udah pesen beras Harta Sanjaya. Ya, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa. Setelah aroma ayamnya wangi, mateng dan warnanya sudah berubah seperti ini, baru kita masukkan 2 liter air. Masukkan 5 ibu jari lengkuas, 2 batang temu kunci, 2 ibu jari jahe, 2 batang daun bawang, daun seledri, 1 buah tomat, daun salam, serai dan daun jeruk. Untuk temu kunci kalau nggak ada nggak usah pakai, nggak apa-apa ya. Lalu tambahkan juga wortel dan bawang merah mentah. Tutup dan masak sampai benar-benar matang, kurang lebih 30 menit minimal ya, dengan api sedang saja. Nah, ini setelah 30 menit aromanya tuh sudah harus keluar banget ya, kecium enaknya. Baru kita kasih 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Jangan lupa kita tes rasa terlebih dahulu ya. Udah oke, tinggal diberi penguat 1 sendok teh lada bubuk biar rasanya lebih nendang. Terakhir, taburi dengan irisan daun seledri biar aromanya kuat dan khas soto Jawa beningnya itu terasa. Dan juga yang penting ya, ini penting banget dan wajib, taburi dengan bawang putih goreng yang banyak. Ini kurang lebih 5 siung bawang putih goreng. Kita masukkan setelah kompornya kita matikan. Udah deh, ini udah jadi, beneran enak, seger. Dan biasanya kita sajikan dengan beberapa penambahan bahan. Nah, ini Mbok sajikan dengan mie ya, ini pakai mie jagung, kemudian kol, bisa juga toge kalau ada. Taburi dengan daun seledri iris, bawang putih goreng wajib, kemudian siram dengan kuah soto. Nah, kali ini
ayamnya mbok biarkan utuh atau gelondongan seperti ini ya, lebih simple. Nah, ini bisa untuk 4 porsi ya resep kali ini, 4 porsi besar. Disantap dengan sambal dan perasan jeruk nipis, kalau ada bisa dengan diberi sedikit kecap manis. Wow, mantap. Teman-teman, demikian resep kali ini. Selamat masak enak untuk keluarga, selamat mencoba.